bukan cuma bacaan, isi bacaan itu petunjuk solusi dari semua masalah hidup kita. Jadi kalau antum punya masalah dalam kehidupan, itu ada solusinya di Quran. Kalau begini, ini solusinya. Kalau begitu, ini solusinya. Begini, begitu. Begini, begitu. Solusinya ini. Silakan buka. Dari mulai sebelum lahir sampai wafat ada, Pak. Gak usah dicatat, Bu ya. Saya baca cepat nih. Yang sedang mengandung dalam kelahirannya dijelaskan oleh Al-Quran. Nih. Kandungan itu nanti dari fase lemah akan semakin berat. Begini amalannya kalau pengen anaknya nanti lahir dalam keadaan yang baik. Quran surah ke-7 ayat 189. Kalau pengen tahu perkembangan anaknya dalam tubuh ibundanya, dalam rahimnya, buka Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Kalau nanti sudah lahiran, berikan ASI yang maksimal. Kalau bisa sampai 2 tahun disempurnakan. Ada pengaruh-pengaruh besar bagi bayi nanti yang terlahir diberikan ASI yang sempurna. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari 2 tahun ini sampai dengan berkembang, mulai dia pendidikan dini, berikan pendidikan dini yang terbaik supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, berakhlak yang mulia, bergaul di lingkungan dengan sangat baik. Quran surah 31 ayat 14 sampai dengan 19. Kemudian dia mulai belajar bagaimana supaya cepat paham dengan pengajarannya, kembali untuk mengajarkan kembali pada masyarakatnya. Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana caranya supaya dia belajar, ilmunya meningkat, imannya menguat. Karena ada orang belajar, ilmunya luas, imannya rendah. Ada juga orang yang mohon maaf, imannya kuat tapi ilmunya kosong. Ini bahaya. Orang yang ilmunya luas, imannya kosong, sehingga melahirkan bahkan hal yang fitnah bagi agamanya. Mengajak orang-orang untuk menjauh dari agamanya. Silakan lihat orang-orang yang pernah mengatakan, maaf ya, maaf, semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Apakah orang-orang ini orang-orang yang bodoh? Tidak, lihat gelarnya. Ada yang S1, S2, S3, S banyak sampai dingin. Banyak. Orang-orang pintar. Cuman kata Quran, kalau bicara kata-katanya bagus. Quran surah kedua ayat 204. Kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya begitu cantik, tapi dia membawa satu racun yang sangat luar biasa. Hati-hati. Paham, kembalikan kemudian teman-teman sekalian. Ningkat iman, ningkat kemudian ilmunya, naik lagi. Semakin bergaul lagi, pindah tempat, lebih tinggi lagi. Teman-temannya kemudian bergaul dengan lingkungan yang berbeda. Turun kemudian bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Bagaimana bergaul dengan nilai takwa. Muncul kemudian rasa tertarik dengan pasangan. Kata Quran, jangan salah pilih pasangan. Setiap makhluk itu punya pasangannya. Quran surah 51 ayat ke-49. Manusia nanti kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Buka nanti Quran surah ke-4 ayat yang pertama. Laki-laki perempuannya Quran surah ke-49 ayat ke-13. Jangan salah, awas. Kalau binatang, jantan dengan betina. Kalau tumbuhan, putik dengan benang sari. Kalau manusia, kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Nggak ada yang ketiga, awas, nggak ada yang ketiga. Kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Pastikan benar pasangannya. Bagaimana caranya? Kalau ingin melamar, lakukan lamaran dengan lamaran yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Naik ke pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, kamu akan mengalami pembagian tugas. Nih suami tugas utama, istri tugas utama. Quran surah ke-4 ayat 34. Rinciannya, tugas suami mulai mencari nafkah. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen cepat lagi, belum keluar, rezeki sudah siap menanti Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Tapi hati-hati, di pekerjaan itu akan terjadi persaingan kata Al-Quran. Kalau Anda tidak hati-hati, bisa jadi ada iri hati, bisa dengki, ada yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ada amalannya, ada amalan malam yang kalau dilakukan karir akan meningkat, pekerjaan akan dibimbing, solusi diberikan. Kalau Anda dijahili akan dilindungi. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau Anda sedemikian dahsyat kemudian dijahili oleh orang sampai terjatuh, sampai macam-macam, ada amalan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Ada juga istri tidak mudah merawat anak-anak di rumah tangganya. Kadang-kadang sulit, kadang menangis, kadang berkata, bagaimana solusinya? Baca Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27. Kadang-kadang lelah, capek, ada sakit datang. Kalau lemah-lemah Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sakitnya begitu kuat seperti bahkan Nabi Ayub, dokter mengatakan ini nggak ada obatnya, nggak mungkin sembuh, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ayub mengamalkan amalan, ditutup di ujung ayatnya. Kalau ada hamba Allah yang bahkan sakit seperti ini, saya akan sembuhkan seperti saya menyembuhkan Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Sudah berumah tangga, kata dokter nggak mungkin punya keturunan. Ini nggak bisa, ini mustahil. Nggak ada yang mustahil. Ada Nabi Zakaria pernah mengalami yang sama, melakukan amalan. Doanya ada di Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15-nya. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan ayat 39-nya. Begitu dikerjakan, turun keturunan. Disampaikan di beritanya, kalau ada orang mengerjakan di kemudian hari seperti ini, saya akan kabulkan pula. Terus naik. Usia naik 40 tahun. Ibu bapak masih ada. Bekerja. Bekerjanya sudah maju. Bagus. Ayo, hadirkan syukur. Kalau lewat harta, berikan zakat. Zakat Quran surah ke-9 ayat ke-103. Berikan pada 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau lebih daripada itu, infak. Keluarkan infak, pahalanya banyak. Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Kepada siapa diberikan? 5 golongan. Quran surah kedua ayat 215.
Kalau sudah seperti itu bagaimana? Kamu syukur, kami tambah. Syukur, kami tambah. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi ingat baik-baik, kadang hidup itu naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Ini saya turunkan kata Allah, kamu akan mengalami ujian-ujian. Bisa rendah, bisa menengah, bisa besar. Kamu harus pelajari dulu. Sehingga ketika kamu mengatasi masalah ini, kamu akan paham. Di sini titik persoalannya. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Rinciannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Ada semuanya. Sampai usia Anda ke 40 tahun, Bapak Ibu masih ada. Bagaimana cara memuliakannya? Turun Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kemudian tiba-tiba teman-teman sekalian semakin tua, semakin sepuh. Bahkan ada yang berperilaku seperti anak-anak. Bagaimana cara mengatasinya? Turun Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai di ujung kehidupan Anda mengatakan, apakah saya akan masih hidup? Atau kembali kepada Allah? Tidak ada hidup yang abadi. Setiap yang punya napas, napasnya akan diambil. Kembali kepada Allah. Turun Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut yang akan mengambil. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Turun, cabut. Anda yang belum meninggal namanya mayit. Quran surah ke-39 ayat 30. Begitu diambil jadi mayit, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana cara kembalinya supaya saya siap-siap ya Allah? Meninggalnya tenang, nyaman. Buka amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi kalau kamu hindari amalan ini silahkan, tapi kamu akan nanti menghadapi tantangan yang luar biasa. Meninggal sambil dipukulin malaikat. Kalau mau coba silahkan, baca aja Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, setelah itu saya pergi kemana? Namanya alam kubur. Kalau pengen nikmat, baca Quran surah kedua ayat 154. Rinciannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Setelah itu terjadi kiamat, saya turunkan satu surat, Quran surah ke-75 ayat 1 sampai dengan terakhirnya. Setelah itu kemana ya Allah? Saya begitu lelah sampai mengucapkan juga capek. Kemana lagi seperti itu ya Allah? Setelah itu kamu tinggal pilih, ada surga, ada neraka. Kalau kamu banyak amal soleh, kamu akan ke surga. Surga saya bagi 4 tingkatan. 4 yang paling tinggi itu kelas yang paling tinggi bersama Nabi, sama orang-orang soleh. Semua Nabi, semua orang soleh, semua siddiqin, semua syuhada ada di situ. Ada amalan di Quran surah keempat. Ayat keberapa ya Allah? Ayat 69. Baik, surga level kedua di taman surga, tinggalnya indah, semua diberikan langsung oleh Allah. Indah amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Surga selanjutnya silahkan tinggal pilih, ada seluas langit dan bumi. Kamu dari Garden City belum apa-apa, ini sempit. Nanti di surga silahkan mau maraton boleh, seluas langit dan bumi lapangannya. Boleh di Quran surah ketiga ayat 133, amalan di ayat 134. Kalau pengen yang biasa-biasa, yang penting masuk surga, boleh Quran surah kedua ayat 25. Ya Allah, kalau yang nggak di situ kemana? Kalau kamu tidak menyiapkan amal soleh, banyak beramal salah, maka muaranya akan neraka. Bahkan ada yang masuk neraka tanpa hisab. Kebanyakan orang taunya masuk surga tanpa hisab. Ada yang neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 misalnya ayat 99 sampai 100. Nerakanya yang paling ringan, Quran surah ke-4 ayat 56. Woi, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang-orang yang ingkar susah diingatkan, walaupun dia ringan-ringan masuk ke dalam neraka, kami akan tarik ubun-ubunnya. Masukkan seperti teh celup. Teh celup, bayangkan. Teh celup itu ambil kemudian tehnya celupkan, celup naik, celup naik, celup naik. Masya Allah. Ambil, masukkan, angkat, dimasukkan, basah, angkat lagi, basah, angkat lagi. Kullama nadijat juluduhum. Ini yang paling rendah. Ketika kami masukkan, celupkan, hancur semuanya plus dengan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indera perasa yang paling pekat. Jadi kalau kulitnya sudah kena cambukan, sakit lagi, terkelupas berkurang sakitnya. Saya celupkan ke neraka, hancur kulitnya, saya angkat lagi, badalnahum juludan ghairaha. Saya angkat, saya sembuhkan lagi, supaya kulitnya sembuh jadi baru, merasakan azab lagi seperti sedia kala. 1 harinya masuk situ 1000 tahun, 1 detiknya 48 hari. Kalau nggak percaya silahkan aja, 1 detik 48 hari. Itu yang paling biasa, yang paling dahsyat neraka jahanam, belum masuk dah kecium baunya. Quran surah ke-40 ayat 45 sampai dengan 46-nya. Terasa sekali. Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan dari pagi sampai petang. Di alam kubur, masuknya ke situ 2 golongan, orang munafik dengan orang kafir. Munafik masuk duluan disusul oleh orang kafir. Quran surah ke-4 ayat 140. Ciri-cirinya di Quran surah ke-4 ayat 142 ada semuanya. Mana yang tidak ada? Sudah berapa tahun Anda jadi ayah? Kenapa tidak mengeluarkan tuntunan jadi ayah dalam Al-Quran? Sudah berapa tahun Anda jadi istri? Kenapa tidak mengeluarkan tuntunan istri dalam Al-Quran? Kenapa Anda tidak mengeluarkan tuntunan keluarga dalam Al-Quran? Karena itu sering terjadi orang jadi jagoan di perusahaannya, champion, hebat, luar biasa, tapi nggak pernah tuntas di rumahnya. Orang cuma senyum sedikit, selesai masalah. Antum sudah banyak argumentasi, nggak tuntas-tuntas. Mungkin bukan kurang kaya, kurang kuat kedudukan. Antum kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena solusinya ada di situ. Silahkan apa yang tidak ada, ada semua. Nah, persoalan kita menyikapi ayat-ayat Quran ini tidak seperti orang dulu. Orang dulu itu baca Quran, dia pahami ayatnya. Ini kemana nih maksudnya ayatnya nih? Apakah buat saya atau buat yang lain? Kalau dia pengusaha, dia keluarkan ayat-ayat usaha. Jadikan pedoman dalam kehidupan.
Kalau dia kemudian, mohon maaf, dia pengajar, keluarkan ayat-ayat pengajar. Turunkan, jadikan pedoman dalam kehidupan. Dia pelajar, dia turunkan ayat-ayat belajar. Dia ibu rumah tangga, dia turunkan ayat-ayat sebagai ibu rumah tangga. Sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, nenek. Turunkan semuanya. Ada semua. Jadi begitu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau demikian caranya, maka Quran akan menjadi rahmat dalam kehidupan. Ini yang disebutkan. Makanya tidaklah Quran diturunkan kecuali pada Nabi Muhammad SAW. Nabi rahmah, diberikan risalah, dan risalah itu akan menyelesaikan semua persoalan kehidupan yang dilalui. Tuntas. Nah, menariknya teman-teman sekalian, penjelasan Al-Quran ini disampaikan lewat lisan Nabi dengan perilaku Nabi. Dirangkum oleh para sahabat, disampaikan secara lisan. Setelah itu oleh ulama-ulama setelahnya ditulis tuh. Begitu ditulis jadi kitab hadis. Orang-orang sekarang umumnya mengira kitab hadis itu sekedar kitab bacaan, dibaca, dipelajari, bikin pengajian, pulang. Padahal kitab hadis itu saat disusun, itu penjelasan dari Al-Quran, dibikin bab-bab sesuai dengan spesialisasi pekerjaan kita. Contoh Sahih Al-Bukhari, ada 97 kitab, 97 bab. Setiap bab itu ada hadisnya. Misal, bab pertama Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Di situ ada 57 hadis. Anda bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa iman saya turun naik seperti lift? Kadang naik, kadang turun. Tapi nggak bisa dikontrol. Kalau sedang naik, semangat saya ke masjid. Kalau sedang turun, ya Allah, jangankan tahajud, salat fardu pun saya terlambat. Bagaimana caranya menaikkan iman saya dijaga nggak turun-turun? Baca ayat-ayat tentang iman, keluarkan ayatnya. Bagaimana kemudian menjabarkan ayat iman itu? Buka kitab hadis Al-Bukhari, Kitabul Iman, bab tentang iman, pelajari 57 hadis. Demi Allah saya katakan, iman Anda akan diangkat dan terjaga tidak turun. Kitabul Ilmi, kitab keduanya tentang pengetahuan. Di Quran ada ayat-ayat ilmu. Begini ya cara belajar, begini cara menghafal. Dijelaskan turunannya di mana? Di hadis. Nih cara belajarnya begini, supaya barokah begini, supaya cepat hafal begini. Kata orang sekarang, ada 4 kriteria penuntut ilmu. 1, cepat ingat. Kemudian yang kedua, cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang repot yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Jadi begitu saya ajarkan, belum paham tuh. Begitu mau ditutup, oh itu maksudnya paham. Keluar masjid, lupa. Tapi ilmu Al-Quran tidak. Nabi pernah mengajarkan pada golongan orang-orang tertentu sampai mereka jenius di bidangnya. Ada 4 orang jenius nanti di masa Nabi. Di antara kalangan mudanya nanti ada Ali bin Abi Thalib. Itu pemuda luar biasa. Akhlak yang mulia, orangnya jenius dan sebagainya. Bahkan setia kepada Nabi SAW. Dinikahkan dengan putri tercinta Nabi SAW. Menemani Nabi di dalam rumahnya ketika dikepung oleh orang-orang terbaik. Dari kalangan Quraisy 100 orang. Pasukan yang khusus. Oh kalau sekarang Kopassus ya. Kalau angkatan laut Denjakanya. Kalau angkatan udara ada Paskasnya. Wah, ada macam-macamnya. Kepung 100 orang. Dengan senjata yang sudah terhunus. Kata para sejarawan, kalau binatang lewat pun ketahuan. Dikepung 100 orang, yang menemani Nabi cuma 2 orang. Satu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, oleh Nabi diplot untuk menemani saat hijrah. Ali bin Abi Thalib masih muda. Oleh Nabi dikatakan, ya Ali, bala ya Rasulullah, tidur di tempat saya tidur ini. Tidur. Tempat itu diincar oleh 100 pemuda tadi. Taruhannya nyawa. Saking taatnya pada Nabi dan luar biasa nanti. Ketaatan kepada Nabi melahirkan keberkahan bagi dirinya. Taatnya luar biasa, taruhan nyawa. Apa kalimat yang keluar di lisannya? Kata beliau, bala ya Rasulullah, siap. Siap. Apa yang dikatakan oleh Anda, saya kerjakan. Gak ada tawar-menawar. Belum pernah saya mendengar atau membaca satu kitab sejarah mengatakan ketika Nabi katakan Ali tidur di depan saya. Lalu Ali menjawab misalnya, ya Rasulullah jangan saya, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Nabi, gak ada. Silakan lihat. Gak ada. Apa yang terjadi setelah itu? Belajar, jenius. Anda buka kitab misalnya Al-Jawahir, lihat bab terakhir. Di situ dijelaskan bagaimana Ali bin Abi Thalib ternyata selain pakar tafsir, memahami matematika. Ada pembahasan matematika Al-Quran. Dulu orang-orang baca Al-Quran itu mengeluarkan pengetahuan. Siapa penemu atom? Kimia. Halo? Bang Asep. Tapi bukan. Penemu atom itu, teman-teman sekalian, awas, kadang sekarang anak-anak sekarang belajar kimia, saya bingung tuh ya. Ditangkap-tangkap tapi nggak pernah diteliti. Lihat, penemunya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan dari mana menemukan atom ketika baca Al-Quran? Surah ke-57 Al-Hadid. Baca ayat Al-Hadid ini, menghafal Quran dulu tuh. Begitu dihafalkan sampai ayat 25 sampai 26 Al-Hadid. Wa anzalna al-hadid, kami turunkan besi. Dilihat, oh besi, apa ini besi? Dicari. Dianalisis oleh beliau, dibawa ke rumahnya, masuk ke laboratorium sederhananya. Dilihat, dipetakan sampai muncullah kemudian turunan atomnya.
Sampai sekarang simbolnya disimbolkan dengan Fe, ferum namanya. F besar, E kecil, Fe, gini. Tuh, ferum. Berapa nomor atomnya? 26. Atom besi, nomor 26. Dia punya isotop. Isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotopnya ada 4. 55, 56, 57, 58. Nomor atom 57, isotop nomor 57, itu yang paling stabil menjaga atom nomor 26. Surah 57, ayat 25-26. Besi. Silahkan cek. Ada yang baca Al-Mulk, begitu dibaca teman-teman sekalian terinspirasi. Oh, ketika baca, dia amati. Apakah kamu tidak perhatikan begitu Allah menahan burung terbang di udara? Mayum sikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menjaga burung kecuali Allah yang maha kasih. Kepak katup bisa terbang. Disimpulkan, oh berarti kalau saya membuat prototipe sayap seperti sayap burung, saya bisa terbang. Dibikin kemudian, Masya Allah. Lalu dia mulai kepak katup naik ke bukit yang kecil. Kepak katup naik, lompat, jatuh. Oh, belum siap. Perbaiki. Sampai akhirnya, wallah, naik ke atas bukit yang paling besar. Sudah diuji coba, namanya Ibnu Firnas. Terbang, naik, begitu lompat, kepak katup terbang. Allahu Akbar. 20 meter. Lewat lagi sedikit, jatuh, meninggal. Meninggal. Kalau mau coba silahkan. Ya. Baik. Tapi peninggalannya itu bukan meninggal biasa, tapi meninggalkan karya dari prototipe ini yang dikopi nanti oleh masa-masa setelahnya. Jadilah datang kemudian Wright bersaudara, dilihat lagi, dikembangkan lagi dan sebagainya. Jadi pesawat seperti sekarang. Dulu orang baca Quran itu terlahir pengetahuan. Bahkan warisan jahiliyah dirubah jadi manfaat. Jahiliyah itu punya warisan banyak di antara warisannya. Misal, warisan syair ada di jahiliyah sampai sekarang masih ada. Warisan syair ini ada rumusnya, 16 rumus. Yang nemukannya siapa? Di antaranya Nabi Go-Azibyani. Dikembangkan jadi ilmu arud, ada 16 rumus. Ada tawil, ada rajas, ada madid. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikr habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahaumali. Dulu orang jahiliyah, kalau hebat syairnya, ditulis dengan tinta emas, tempelkan di Ka'bah. Nanti kemudian diganti dengan kain kiswah. Madid, mufa'alatun fa'ilatun, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Tulis, sampaikan, dendangkan, jadi musik. Rajas, mustaqilun. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbit thamili, al-ma'u wa zahrum ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, faqam tayammuni ghuzaylun uqayqali, kataftu min wajdatin min fi'li hadar rajuli, faqala la, faqad qada muharbili, wal walad wali ya waylali, faqultu la tuwalwili, fabayinul lu'lu ali, qalat lahu hina kada in waradidul muqali, kahatan kakailali, tabtabuli. Tapi cuman begitu aja. Dipakainya buat apa? Buat berdendang, naik unta. Unta itu ada rumusnya. Unta itu sangat peka sekali. Makanya di Quran disebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ibil. Kadang jamal, kadang naqah. Kenapa unta Nabi Saleh pakai naqah? Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Kenapa ketika isyarat orang-orang itu beriman, maaf yang tidak beriman, pengen kemudian masuk surga, sampai muncul kalimat hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kenapa jamal? Kenapa ketika diminta menganalisis unta, ibil kalimatnya? Ada hikmahnya, ada pesannya. Orang jahiliyah kalau naik unta sampai dengan sekarang, itu mereka punya rumus syair. Kalau pengen lambat pakai tawil. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilu. 5-10 km per jam. Jalan, ngelihat ke atas. Jalan lagi. Tapi kalau pengen cepat, pakai rajas. Musafilun. 30-60 km per jam. Lari. Tapi saat datang masa Islam, digali itu semua, dipindahkan dari yang sekedar dendangan, lagu-lagu musik-musik, dipindahkan kepada ilmu pengetahuan. Rumus tadi berubah jadi pengetahuan. Jadinya apa? Ilmu. Ada ilmu untuk bahasa Arab namanya Alfiyah, 1002 bait, dikarang oleh Imam Malik. Rumus tadi yang tadinya musik dibawa kepada ilmu. Pakainya rajas, rumusnya rajas muzdawaj. Dipelajari sampai sekarang di pesantren. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nidawal, wa mustadin lil ismi tamyizun hasal, bitafa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balan nafi'il nanjali. Nahu dikuasai, jadi ilmu. Ada alfiyah ilmu hadis as-Suyuti pakai rumus. Ada alfiyah di Qiraat Ashr pakai rumus. Rumusnya apa yang tadi? Jahiliyah selesai, datang Islam. Yang perangkat-perangkat jahiliyah diambil kemudian diarahkan kepada nilai-nilai pengetahuan. Ditinggalkan Qur'annya, sibuk dengan dunianya. Kemudian rahmatnya mulai hilang, luntur. Diambil peradaban kemudian oleh Barat. Lalai di Eropa, Spanyol lalai diambil, di copy paste, dikembalikan lagi ke musik. Muncul lagi rumus musik dari situ.
C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, A, B, C, judi, reng. Tuh. Jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam. Ke situ lagi. Coba lihat. Gimana caranya tuh ketika baca Quran tuh jadi solusi. Ada semua. Nah sekarang pertanyaan saya, dari semua rahmat yang telah dititipkan kepada Nabi, yang terbesar Al-Quran. Ini rahmatnya, ini solusi. Jadi kalau Anda melihat Quran, itu solusi kita di situ. Semua masalah kita, di situ solusinya ada. Saya tanya pada Anda, maaf ya, maaf. Dari sekian interaksi kita dengan Al-Quran, berapa persen dari hidup kita yang pernah digunakan untuk memahami isi Al-Quran? Jangan-jangan selama ini, kita baca Al-Quran tapi kita tidak memahami isinya. Karena itu dulu zaman Nabi, belajar Quran itu Masya Allah, silahkan yang menghafal, tapi Nabi berikan kelas khusus untuk pemahaman. Nih hei yang pengusaha, saya jelaskan ayat-ayat usaha, datang sini belajar, pengusaha datang. Hei, orang-orang yang akan belajar datang sini, saya jelaskan ayat-ayat pelajaran. Abu Hurairah datang. Ya, yang lainnya datang, Salman datang, ini datang, itu datang, belajar, jelaskan. Jadi semua belajar ayat Quran sesuai dengan kebutuhan dan profesi masing-masing. Menghafal keseluruhan, tapi mendalami bagian yang ia dapatkan dalam proses kehidupannya. Itu caranya. Nah, pembacaan disebut dengan qiraah, orangnya disebut dengan qori. Pemahaman disebut dengan tilawah. Di begitu Anda baca Al-Quran, pahami tilawah. Baca, pahami, amalkan tilawah namanya. Sebetulnya kita merindukan itu. Orang tua kita dulu tuh nggak banyak kalimat. Begitu disebutkan istilah paham. Orang tua kita dulu itu, kalau ada yang baca Quran, pasti di sampingnya diminta menerjemahkan. Dalam acara apapun, mau formal mau tidak, ada yang menerjemahkan di sampingnya, supaya memberikan pemahaman tentang isinya. Saya tanya pada antum, kalau ada yang baca Quran, ada yang menerjemahkan di sampingnya. Yang menerjemahkan siapa namanya? Tuh, Sari Tilawah. Mungkin yang pertama kali menerjemahkan namanya Bu Sari, makanya jadi Sari Tilawah. Kalau Pak Muklas Tilawah tuh. Ya. Kalau Pak Adi Tilawah. Ya, sebetulnya bukan Sari Tilawah, cukup tilawah saja. Tilawah, karena di Arab tidak dikenal dengan Sari Tilawah. Ya mungkin pertama kali di Indonesia namanya Bu Sari, jadi Sari Tilawah. Jadi cukup dengan tilawah saja. Dia ada kalimat-kalimat yang di Arab tidak ada, di Indonesia ada. Ya, itu luar biasa. Paham sampai sini? Nah, jadi pertama, apa hikmah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hikmah pertama adalah supaya kita mendapatkan rahmat dalam kehidupan. Apa makna rahmat itu? Supaya selesai problematika hidup kita, mendapatkan solusi. Jadi ternyata Nabi diutus itu untuk mengentaskan kesulitan kita. Jadi kalau hidup antum gak pengen sulit, nih ikuti rahmat Quran. Ikuti rahmat yang melekat pada Nabi. Apa itu Quran? Makanya tiap hari jangan jauh dari Quran. Saya tanya antum, hari ini berapa ayat baca Quran? Berapa ayat antum pahami Quran? Katanya hidupnya pengen mudah, sekarang Allah kasih kemudahan. Antum gak ambil. Sebetulnya yang salah siapa? Anda pengen mudah, di rumah tangga pengen enak, di kantor pengen mudah, rezeki pengen datang dengan cepat. Sekarang Allah jawab, nih saya turunin sejak 15 abad yang lalu. Nih, yang pengen mudah rezeki saya turunin ayatnya. Nih amalannya nih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang pengen bahagia, nih saya turunin amalannya nih. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang pengen diampuni dosa, saya turunin amalannya nih. Ya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Saya turunin semua amalannya, ada semua nih, kamu kerjain. Cuman ketika diberikan antum enggak pakai, yang salah siapa? Itu masalahnya. Di persoalan banyak terjadi tidak tuntas, bukan karena tidak tuntas. Karena orangnya sendiri tidak ingin itu selesai. Allah tawarkan yang murah, biayanya nggak mahal, tenaganya nggak banyak. Baca, pahami, amalkan, jamin diberikan. Kenapa nggak dipakai? Contohnya ada, jahiliyah yang paling buruk aja jadi paling baik. Kenapa antum yang keluar dari jahiliyah tidak bisa mendapatkan kebaikan itu? Rahmat itu. Jadi kalau bahasan tiap hari cuma sekitar Nabi lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahunnya tahun gajah, ini itu, jadi informasi nggak pernah dibawa maknanya. Sejak kapan kita mendapatkan solusi dalam kehidupan? Kita mesti berubah. Mesti berubah. Jangan cuma kota Raminami yang berubah jadi Setia Baja Hitam. Dari RX jadi Robo, dari Robo jadi Bio, ya. Dan sebagainya. Kita mesti berubah. Jadi Quran itu solusi, Quran itu rahmat. Bagian pertama. Di hikmah kelahiran Nabi membawa rahmat. Saya tanya sebentar, masih ada waktu? Halo? Sampai jam berapa? Baik. Insyaallah, insyaallah ya. Saya 8:30 pulang, antum silahkan teruskan. Dua. Saya agak cepat. Dua. Jadi gini cara memahaminya. Hikmah kelahiran Nabi SAW. Hikmah pertama supaya kita mendapat rahmat. Di mana cara mendapatkan rahmat? Lewat Al-Quran. Jadi walaupun Nabinya sudah tidak ada, Qurannya masih ada. Jadi pelajari Qurannya nih.
Mempelajari Qurannya bagaimana? Sesuai keterangan Nabi. Dari mana dapatnya? Dari orang-orang yang pernah belajar dengan Nabi. Dari mana menemukannya? Lihat kitab-kitab hadis. Di kitab hadis itu dijelaskan, ini loh kata Nabi, ini kata Nabi, ini kata Nabi. Jadi sekarang cara prakteknya begini, jangan semua harus dibaca. Kalau pengen dibaca nggak ada masalah. Tapi ketika ingin diamalkan, keluarkan antum profesinya apa. Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, buka. Misal, saya pengen mendalami dulu masalah ibadah, boleh buka kitab Sunan. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, itu untuk ibadah. Saya pengen yang umum Ustaz, saya di pemerintahan, buka Kitabul Imarah. Ustaz, saya bagian di keluarga aja, buka Kitabul A'ilah, Usrah. Ustaz, saya ini di bisnis, ada tuntunannya enggak? Buka Kitabul Tijarah, ada semua. Rinci, lengkap, keluarkan. Belajar. Ustaz, saya bagaimana ya? Saya ini seorang ibu pengen meniru seperti istri-istrinya Nabi, bisa enggak? Bisa. Makanya ibu, istri Nabi diizinkan Nabi menikah dengan lebih daripada 4 perempuan. Kenapa ketawa? Belum selesai kalimat saya. Belum selesai. Kenapa Nabi diizinkan menikahi lebih daripada 4 perempuan? Karena ternyata semua istri Nabi itu mewakili semua karakteristik perempuan di muka bumi. Itu hikmahnya. Silakan Anda cek Pak, pulang ke rumah, lihat istri Anda. Pasti ada yang mirip di antara mereka dengan istri-istri Nabi. Bukan wajahnya, bukan jauh kalau itu. Yang mirip itu karakteristiknya. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan akan ada. Sebelum menikah dengan Nabi, itu Allahu Akbar, hitungannya dunia, uang belanja. Setelah menikah dengan Nabi, dirubah oleh Nabi. Bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah? Sebelum menikah dengan Nabi, cemburunya urusan-urusan dunia. Setelah menikah dengan Nabi, cemburunya urusan akhirat. Kalau si fulanah pernah sholat dengan Nabi, maka malam ini pun ketika Nabi di rumah saya akan sholat dengan Nabi. Kalau dia mengetahui ayat yang turun, saya pun mesti tahu urusan akhirat cemburunya. Bagaimana Anda kemudian lihat ketika pulang ke rumah Anda dapati istri saya seperti ini. Ada yang gesit seperti Sayyidah Aisyah. Ada yang kalem seperti Saudah binti Zam'a, tapi sulit menemukan seperti Sayyidah Khadijah. Mungkin diantaranya ada, tapi tidak mudah. Sayyidah Khadijah itu Masya Allah. Buka Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat sampai kelima, paling kanan sebelah bawah sampai kiri atas. Allahu Akbar. Sampai Nabi dengan semua sikapnya itu menyebut beliau, bahkan setelah wafatnya dalam tidurnya Nabi menyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai kata Sayyidah Aisyah, apakah istimewa Sayyidah Khadijah? Saya pengen seperti itu. Saya pengen teladani kenapa yang disebut Khadijah saja. Saya pengen ketika Anda tidur menyebut Aisyah, Aisyah, apa keistimewaannya? Disebutkan oleh Nabi. Saya kisahkan sedikit. Nabi setelah menerima wahyu Iqra itu, malaikat Jibril menyamar dalam bentuk laki-laki. Kelihatan wajahnya seperti wajah manusia, nyamar. Iqra, Iqra dan seterusnya turun ayat. Satu kemudian ketika Nabi senang datang lagi ke Gua Hira, naik ke atas. Jarak dari rumah Nabi 6 sampai 7 kilo sampai bawah, naik lagi ke atas 700 meter. Saya pernah naik itu. Begitu naik sampai ke atas ditungguin, wahyu tidak turun. Siang-siang. Karena belum turun diputuskan pulang, siang-siang lah sekitar jam 2-an, kurang lebih. Turun dari Gua Hira di atas, turun ke bawah. Begitu di jalan ada suara manggil. Suara ini manggilnya singkat, Muhammad, Muhammad. Nengok kanan, nengok kiri, depan belakang, gak ada kelihatan orang. Kanan kosong, kiri kosong, belakang melompong, depan kosong. Lihat ke atas, Muhammad, ada makhluk kata Nabi, yaqudu bainas sama'i wal ard, duduk di antara langit dan bumi, begini manggil Muhammad. Nama siapa? Aziz, Aris, Riz. Besok siang-siang jam 2 keluar dari masjid ini. Begitu keluar kosong, ada panggilan, Aris, Aris. Nengok kanan kosong, kiri kosong, belakang gak ada orang, depan gak ada. Tiba-tiba ke atas, jubah putih, rambut agak panjang. Haris. Saya tanya, respon antum bagaimana? Tuh. Yang lain yang jawab lari. Masih ada kesempatan melarikan diri. Dalam bahasa Arab, ketakutan yang membuat bulu kuduk naik, tapi ada peluang untuk mengelak disebut dengan ra'iba. Kata Nabi, faru'ibtu minhu. Saya takut. Ditakut itu fitrah. Nabi aja takut. Gak apa-apa. Tapi takut yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulu kuduk saya naik, tapi saya menghindar. Saya cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Cepat-cepat. Sampai kemudian tiba di depan rumahnya mengucapkan salam, dibuka oleh istrinya. Begitu dibuka, Allahu Akbar. Melihat wajah istrinya saja, setengah kegelisahannya hilang. Baru lihat wajah istri. Gimana caranya tuh suami sedang punya masalah di luar. Gelisah. Luar biasa. Nggak tenang. Begitu nyampe rumah, lihat wajah istri, baru lihat. Setengah kegelisahannya hilang. Baru lihat. Allahu Akbar. Bisa nggak begitu tuh? Sayyidah Khadijah, Bu. Haris pulang, di kantor ada masalah. Ramai masalahnya, Allah. Nyampe ke rumah, begitu ketuk pintu dibuka oleh istri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lihat wajah istri. Masalah tambah.
Ini susah. Khadijah bukan. Khadijah tidak. Ibu makanya belajar, Bu, buka. Gimana caranya bisa begitu tuh? Begitu dilihat indah, makanya di Quran perempuan itu kalau sudah jadi istri disebutnya rembulan. Ya, saya melihat ini ara ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Ya Bapak, saya melihat Allahu Akbar 11 bilang gemintang, satu matahari, satu rembulan dan 11 gemintang sujud hormat pada saya. Ditafsirkan kemudian, apa tafsirnya? Langsung dibahas di ujung ayatnya. Ternyata matahari itu gambaran dari ayah, bulan gambaran dari ibu. Istri itu rembulan, suami itu matahari, anak-anak bintang gemintang. Apa fungsi matahari? Sengat, berikan panas, disebut dengan qawam, pelindung. Jadi kalau ada yang mengganggu istri, ganggu keluarga, sengat, berikan perlindungan. Fungsi matahari memberikan sinar yang panas, mengeringkan air-air basah di pakaian. Kalau pipi istri Anda itu basah dengan air mata, keringkan itu dengan kalimat-kalimat yang indah. Anda matahari, keringkan itu, jangan terus mengalir. Anak-anak punya air mata mengalir, keringkan Anda matahari di situ. Keringkan, berikan perlindungan, berikan sayang, tarik semua itu sehingga kering setiap air mata itu. Seperti baju-baju yang basah itu kering dengan sengatan matahari. Sebaliknya ibu itu rembulan. Rembulan tidak punya sinar, nggak punya cahaya. Rembulan memantulkan cahaya. Makanya ketika ada pantulan kelihatan indah. Silakan kalau pengen lihat keindahan jangan lihat matahari. Saya pengen lihat keindahan, kapan? Besok jam 12 siang, lihat keluar. Lihat tuh matahari, ayo silakan. Ya. Orang pasti lihat bulan. Lihat keluar, lihat bulan, indah, luar biasa. Makanya orang sering katakan, Masya Allah, indah kalimatnya. Itu ibu bagaimana caranya bu bisa begitu? Begitu dilihat indah, sehingga suami kadang-kadang memberikan tampilannya dengan penuh keindahan, balaghahnya keluar. Kalau kemarin kamu cantiknya, hari ini lain. Malam ini, sayang, rembulan pun kalah oleh aura kecantikanmu. Wah, catat. Tuh. Itu rembulan. Cuman kadang-kadang nggak kepake rumus ini. Yang terjadi bahkan di sebagian tempat, suami jadi bulan, istri di matahari. Kumpul di komplek RT, dikumpulin ada info suami-suami takut pada istri. Istrinya menjadi matahari. Suami jadi bulan, yang takut istri sebelah kanan saya, semua ke kanan. Cuman satu orang ke kiri. Anda tidak takut sama istri? Iya Pak, cuman istri saya nyuruh saya ke kiri. Repot kalau sudah begini ya nggak bagus. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu enak aja. Tuh. Jadi nggak enak kehidupan. Khadijah tuh begitu keluar rumah enak, begitu masuk hilang setengahnya. Radhiyallahu taala anha. Setelah itu apa yang terjadi? Digenggam tangannya. Kata Nabi, zammiluni, selimuti aku. Digenggam tangannya, dibawa ke kamar itu. Istirahat beliau diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Perhatikan, begitu keluar kalimat di kata-kata yang indah itu, datanglah ketenangan yang luar biasa. Zaujul karim bima ma'na. Suamiku sayang, engkau orang baik. Engkau penyambung silaturahim. Engkau orang sangat dermawan. Yakinkan pada dirimu, tidak akan pernah ada yang mencelakaimu. Yakinkan pada jiwamu, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Begitu kalimat itu mengalir di lisan dengan penuh kebeningan itu menghunjam ke jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul ketenangan dari diri beliau. Begitu tenang, turun. Ternyata itu wahyu. Allah memperkenalkan malaikat dalam bentuk rupa aslinya. Turun kemudian kalimat, Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya ayat. Itulah asbabun nuzulnya turun surah Al-Mudatsir. Tapi orang banyak membahas tentang Al-Mudatsirnya. Jarang sekali ada yang membahas tentang pengantarnya. Di situ ada keindahan dalam rumah tangga. Indah bu. Di mana menemukan seperti itu? Cari kitab-kitab musnad. Di kitab musnad itu ada riwayat-riwayat. Kalau anda ingin seperti Sayyidah Aisyah, buka. Berapa banyak Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis. Pelajari hadisnya. Kegesitannya. Saudah binti Zam'ah, kesabarannya. Nabi itu romantis. 156 canda Nabi di rumah tangga, Pak. Ya, nggak semuanya serius. Ada canda yang melahirkan hikmah. Begitu datang, itu istri itu sudah sepuh luar biasa. Sedang menanam adonan, bikin adonan. Datang Nabi. Tiba-tiba nyolek adonan, dicolekkan di kening istrinya. Ketawa bersama. Bertemu Sayyidah Aisyah sampai balap lari, olahraga bareng-bareng. Kata Sayyidah Aisyah diriwayatkan, aku sering berolahraga dengan Nabi. Aku berlomba dan aku sering menang. Tapi ketika aku semakin gemuk, aku kalah lagi. Aku nonton bareng-bareng bersama Nabi, nonton gulat. Aku digendong oleh Nabi. Gendong. Masya Allah. Luar biasa tuh. Ya, silahkan cek. Jadi ada semua keindahan di dalamnya. Saya tanyakan pada anda, berapa kita mengeluarkan ayat rahmat dalam kehidupan? Al-Quran. 2.
tidak disebutkan rahmat dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Maaf, kecuali menunjuk pada aspek hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Akhlak mulia dengan sesama. Saya batasi dengan batas yang jelas. Lingkungan. Ada yang mengatakan habdu minan nas, kalau nas manusia saja. Tapi ini tidak melampaui batas kemanusiaan. Bahkan maaf, habdu minal hayawan, dengan hewan baik. Dengan tumbuhan baik. Silakan Anda cek. Ketika Allah mengutus Nabi sebagai rahmat, turun keterangan-keterangan dari Nabi. Bukan cuma dengan manusia. Ada ayat-ayat mengatur kita berinteraksi dengan manusia. Silakan cek ya. Demi Allah saya katakan. Ketika Anda diciptakan sebagai manusia, turun keterangan Quran. Bangun hubungan baik dengan sesama. Tunjukkan pada saya satu ayat saja dalam Al-Quran yang meminta kita untuk bersikap yang tidak baik dengan manusia. Diatur semua. Mulai lisan diatur. Buka Quran surah 49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang masih merasa punya iman. Iman kita dipertaruhkan di situ. La yasar qaumin qaum, jangan saling mencela. Cukup orang-orang itu beriman, baca Quran, dipraktekkan, tenang, enggak ada celaan. Tunjukkan pada saya ayat Quran yang meminta kita saling mencela. Enggak ada. Anda belajar Quran dengan benar, lisan itu akan manis kalimatnya, enak didengarnya. Berapa kali perselisihan terjadi karena celaan? Berapa kali pertarungan terjadi karena celaan? Berapa kali dendam itu muncul karena celaan? Berapa kali kemudian pertarungan terjadi karena celaan? Celaan, kata Quran, jangan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah, jangan gosip, jangan bikin hoax. Berapa kali kemudian salah paham terjadi karena tulisan yang keliru? Karena video yang terpotong-potong. Karena ini yang diberikan, itu yang digunjingkan, muncul. Cukup Anda baca Quran, satu ayat baik Anda. Baik. Jangan gibah, jangan tinggalkan. Di sekarang aneh, katanya baca Quran, katanya beriman. Acara gosip masih ditonton, dinikmati juga. Berita hari ini, berita hari ini. Tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Gibah semua isinya. Dosa dinikmati, aneh. Katanya pengen masuk surga, tapi dosa dikerjakan. Saya enggak Ustaz, alhamdulillah. Saya tinggalkan semua itu. Alhamdulillah, bagus. Tidak seperti ibu yang itu tuh Ustaz tuh. Itu ibu tuh, aduh. Sudah, kalau sudah selesai, sudah tinggalkan, selesai, tuntas. Anda ini aneh demi Allah saya katakan. Manusia sekarang tuh aneh. Pengen ke surga, tapi amalan surga nggak dikerjakan. Nih, saya cek nih ya, saya cek nih. Ini untuk mengetahui aja, apakah terjadi keanehan dalam diri manusia? Lihat sini. Yang pengen masuk surga, angkat tangan. Masya Allah. Surga Firdaus, angkat tangan. Masya Allah. Bersama Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang, yang tidak punya dosa, angkat tangan. Tidak. Yang dosanya sedikit, angkat tangan. Yang dosanya agak banyak, kan angkat tangan. Yang banyak dosanya, angkat tangan. Ulang, turunkan dulu ya. Saya ulang. Yang banyak dosa, angkat tangan. Yang banyak dosa, angkat tangan. Baik. Yang pengen masuk surga, angkat tangan. Yang pengen masuk surga Firdaus, angkat tangan. Nah, udah turun. Nih, saya kasih tahu ya. Nabi Adam itu pernah berbuat salah sedikit, diizinkan oleh Allah berbuat salah supaya mengajarkan tobat. Tobat ini diikuti nanti oleh anak cucunya yang bukan Nabi dan Rasul. Nabi Adam salah sedikit, makan sedikit buah khuldi, nyicipin, keluar dari surga. Antum banyak dosa, pengen masuk. Kebayang nggak? Aneh manusia. Dia ada orang-orang aneh. Apa diantara anehnya? Pengen ke surga, surganya tingkat tinggi, surga Firdaus bersama Nabi. Dosa banyak. Bagaimana caranya? Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan satu amalan-amalan yang dengan rahmat itu dosa semua akan digugurkan. Maka ketika Nabi diutus menjadi rasul, teman-teman sekalian, diberikan bagian kedua dari makna rahmat. Apa di antara makna rahmat itu selain solusi? Maka yang kedua, turun keterangan dari Al-Qur'an, disebutkan rahmat dalam Al-Qur'an